wacananya dibagi dua, ada Indonesia, ada juga Inggris. Berarti Pak Kabit sendiri pernah ikut juga nggak? Mungkin pada masa muda ya gitu. waktu dulu Pernah ya dulu. Pak ya, itu Ya. juga Usaha Dharma Dan Gita juga ini tidak ya. mati usaha Iya, Dharma jadi Gita. tetap jalan ya, Semua jadi per jadi provinsi. ya semua jalan jadinya, kegiatan jalan. Apa namanya tadi, peserta juga tidak hilang aktivitas. Tapi Om Swastiastu, kembali lagi di hari ini Insight Hindu Podcast bersama dengan Aurora. Dan tentunya hari ini kita akan membahas tentang Utsawa Dharma Gita. Jadi buat semeton Insight Hindu yang sepertinya sudah menunggu-nunggu ya kehadiran podcast lagi dari Insight Hindu. Dan hari ini Aurora kedatangan bintang tamu yang luar biasa sekali. Jadi ini adalah Bapak I Gede Subrate SESAG yang merupakan selaku Ketua Panitia Tapping Kontingen NTB UDG tingkat nasional tahun 2021. Dan sebelumnya juga nih ya, Aurora juga mau mengucapkan kepada Bapak Gede yang sekarang sudah menjadi Kepala Bidang Bimas Hindu Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Jadi kita akan langsung juga berbincang dan akan ngobrol tentang Utsawa Dharma Gita. Jadi buat semeton Insight Hindu anak-anak muda yang sepertinya masih belum tahu ya tentang Utsawa Dharma Gita itu apa sih? Ya, kita sapa dulu bintang tamu kita, ya ini ada Pak Kabit, Pak Gede. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? iya, baik-baik Mbak Aurora. Luar biasa ya hari ini ya, walaupun kita di tengah pandemi tetap harus semangat dengan kegiatan-kegiatannya di hari ini. Jadi memang tema kita, pembahasan kita hari ini tentang Utsawa Dharma Gita, dan selaku mungkin Pak Gede juga sebagai ketua panitia ya konten tingkat nasional di tahun 2021 ini. Tapi kayaknya sekarang ini ya Pak ya, banyak yang belum tahu tentang Utsawa Dharma Gita, mungkin hanya sebagian orang ya. Jadi mungkin bisa dijelasin atau dikasih tahu nih kepada semeton Insight Hindu, apa sih Utsawa Dharma Gita itu sebenarnya, Pak? Terima kasih G. Mbak Aurora. Sebelumnya saya mengaturkan panganjali. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Mbak Aurora, teman-teman dari Insight Hindu, semua juga yang kami hormati semuanya di sini. Terima kasih kita diundang, diberikan kesempatan, terutama terkait dengan Utsawa Dharma Gita. Kebetulan saya yang kemarin menjadi kepanitiaan yang Utsawa Dharma Gita ke-14. Sebelumnya juga sudah pernah beberapa kali dari Utsawa yang awal, dari Utsawa ke-9 pun Oke. pernah. Sebelumnya berarti jadi ketua panitia juga, Pak ya? Pernah juga jadi Pernah ya, dan jadi akhirnya provinsi. tahun ini lagi juga ya? Lagi juga. Oke. Jadi udah beberapa kali nih, Oh, Mbak udah Aurora. beberapa Jadi kali. mungkin kalau nggak salah lebih 3 kali. Lebih dari 3 kali Sampai ya, keduanya luar lagi. biasa sekali. Jadi ya kita pengalaman langsung. Mhm. Membawa kontingen juga sudah pernah sampai di luar daerah. Yang terakhir kemarin waktu Utsawa Gita tingkat nasional ke-13 di Palembang. Di Palembang Kita ya. bawa juga kontingen ke sana, sejumlah peserta dengan para ofisialnya sebanyak lebih dari 80-an orang. 80 orang ya, Pak ya? Hampir penuh lah itu. Wah, bukan penuh Kapal lagi, biasa. penuh ya semuanya. Jadi Tapi seperti saat itu. itu memang belum pandemi juga, Waktu jadi masih itu- ya, masih bisa untuk pergi keluar daerah. Iya, itu yang enaknya waktu itu masih bisa kita lebih bebas karena belum ada pandemi. Tapi sekarang dengan adanya pandemi COVID-19, jadi kita mengikuti aturan semua dari pemerintah. Prokes juga kita terapkan dengan sangat hati-hati sehingga tidak ada peserta yang sampai terkena namanya COVID-19. Karena kalau sudah kena, peserta nggak jadi Gak bertanding, jadi Mbak. ya, Mbak Aurora. batal Kalau semuanya. udah batal kan nggak jadi dapat hadiah kalau yang Iya. menang. Belum Gitu. bertanding ya Belum bertanding, padahal. udah kalah jadinya. Nah, itulah yang kita pesankan kepada para peserta semuanya untuk tetap menjaga kesehatan. Dan kalau kita bilang ya memang kesehatan ini kan yang paling utama untuk zaman saat Diri ini. sendiri ya. Ya, dari diri sendiri juga kita bisa menjaga untuk keluarga dan juga untuk teman-teman dan orang lain yang semuanya itu. Karena biar bagaimanapun kita, tapi kalau tidak sehat maka kita tidak akan bisa melakukan aktivitas apapun itu namanya. Itu yang Pak Raranya. Jadi terkait dengan apa yang tadi ditanyakan terkait dengan Utsawa Dharma Gita, sesungguhnya ini adalah miliknya dari umat Hindu sudah sekian lama. Jadi sekian Itu lama. udah yang ke-14 Yang ya, Pak ya. ke-14, malah sebelum ada Utsawa maka umat Hindu ini sebenarnya sudah
sering belajar di wedanya, tetapi tidak semua Mbak Aurora. Artinya belajar secara biasa saja, di sekolah juga secara biasa saja dilaksanakan, maupun mungkin di paslaman-paslaman atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Nah, dengan adanya usaha ini juga sekaligus sebagai ajang untuk para peserta untuk melaksanakan apa yang dilaksanakan di dalam lomba-lomba tersebut. Kelihatannya mungkin lomba-lomba biasa, tetapi sesungguhnya bukan lomba itu yang dicari, tetapi bagaimana para umat Hindu ini memahami apa yang ada di dalam kitab sucinya masing-masing, terutama di Veda itu sendiri. Ini salah satu biar anak-anak muda juga tertarik ya untuk belajar, karena kalau cuma belajar aja kadang anak muda aduh malas gitu ya, tapi kalau sudah ada ajangnya lebih bersemangat. Iya, motivasi ya Pak. Jadi di dalam Utsawa Dharma itu ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yang terutama sekali ada yang paling dasar itu yaitu sloka. Sloka itu membaca Veda, gitu ya. Nah, itu yang paling awal, yang dilanjutkan dengan Panwakya juga persis seperti tadi membaca Veda, Purana-Purana, Veda dan segala turunannya itu seperti juga kan, kalau di dalam itu ada seperti sila ajar dan jadi sepertinya juga ada. Kemudian dilanjutkan juga dengan adanya Wirama ini penting banget sih. Saya malah ingin kedepannya Wirama ini karena dia bisa digunakan untuk kegiatan panjayanya, jadi biar bisa tetap dilestarikan karena dia masuk ke baik itu orang melaksanakan upacara pengawenan, perkawinan, manusianya seperti metatah dan sebagainya, termasuk juga resianya, budayanya pun Wirama ini masuk. Wirama ini lebih masuk ke semua hal, semua sektor. Jadi istilahnya Wirama ini membaca apa yang jadi turunan dari Veda itu sendiri, seperti yang ada di Loka-Loka dan peninggalan para leluhur. Walaupun mungkin tidak semua bisa dibaca, dan paling tidak ada dasar-dasar, ada pemahaman. Ya, jadi sekaligus mereka bisa melihat. Jadi bisa dikolaborasikan juga dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, seperti mungkin memadukan dengan adanya gender atau gong mungkin, atau bahkan Wirama itu sendiri. Jadi ada kolaborasi juga. Ada kolaborasi. Ya? Nggak hanya mungkin cuma membaca saja, tapi ada kolaborasi lain. Saudara kita tadi ada Sloka, Palawakya, Wirama, ada Kekawin ya Mbak Aurora, kemudian ada Dharma Wacana. Ini sepertinya yang memang banyak sekali orang sudah mulai mengikuti kalau Dharma Wacana dari dulu ya. Dari dulu. Dharma Wacananya dibagi dua, ada Indonesia, ada juga Inggris. Biasa ya. Kenapa Inggris? Karena itu salah satu juga bahasa dunia yang bisa dimengerti. Ya. Mungkin kalau Indonesia, mungkin Dharma Wacananya yang dimengerti orang Indonesia dan teman-teman yang bisa bahasa Indonesia di luar Indonesia, enggak semua. Tapi kalau bahasa Inggris sudah bisa semua orang juga tahu. Jadi dibagi dua, dan Wacana Indonesia maupun Dharma Wacana bahasa Inggris. Kemudian ada juga yang lainnya yang juga ngetren juga, itu adalah menghafal sloka. Nah, ini ada juga menghafal kalau sloka. Yang tadi mungkin membaca, ini menghafal slokanya ya. Jadi ada bedanya dikit. Bedanya. Kalau membaca ya pasti dibaca. Iya, pasti dibaca. Dengan terjemahannya. Tapi kalau menghafal, dia tidak melihat bukunya, tidak melihat apa itu slokanya. Jadi dihafal sedemikian rupa, berapa kemampuan menghafalnya, jadi seperti itu. Artinya dia di luar kepala. Jadi menghafal itu langsung menerapkan biasanya juga ya kan. Biasa kalau membaca ya saat baca baru ya ada artinya. Tapi ada lagi sekarang ditambah dengan menghafal sloka juga. Terus ada Wirama juga. Jadi buat semeton Insight Hindu yang belum tahu tentang Utsawa Dharma Gita, ini adalah ajang perlombaan yang kemungkinan sebelumnya belum tahu dan belum tertarik ya. Tapi sekarang nih boleh nih udah dikasih tahu sama Pak Kabit juga apa sih Utsawa Dharma Gita itu sebenarnya gitu ya, tentang ajang lomba-lomba yang bisa dipilih. Mungkin Dharma Wacana, mungkin kalau misalnya bisa berbahasa Inggris yang bagus ya, boleh ya bisa mengikuti ajang ini. Dan memang Utsawa Dharma Gita ini yang ke-14 ya Pak ya. Yang di tahun ini yang ke-14, dan sebelum-sebelumnya Pak Kabit juga sudah pernah ya menjadi ketua dan pernah juga sebelumnya. Berarti Pak Kabit sendiri pernah ikut juga nggak? Mungkin
pada Oh, masa muda ya ya. waktu dulu. Dulu Ya, pernah ya dulu. Pak ya, itu Ya, ikut ajang apa Pak? kebetulan saya waktu itu paling senang waktu itu, tapi Waktu karena itu waktu ya. itu menjadi penyuluh di Dharma Wacana. Oke, memang Dharma Wacana memang banyak ya diminati juga ya dari dulu. Nah itu nih luar biasa nih. Boleh diikuti ya Pak Kabit ya, dulu juga ikut Dharma Wacana dan sekarang menjadi ketua panitia. Nah kalau boleh tahu nih Pak ya, yang membedakan nih Utsawa Dharma Gita sebelum-sebelumnya kan dulu Pak Gede juga memang menjadi ketua di yang ke-9 ya, Oh, ke-9, gitu. terus Yang ke-10, ke-13 sama 14 ke-13, sama. ke-13, 14. Pasti ada perbedaannya gitu. Perbedaannya mungkin apa Pak? Oh iya, Di kalau sebelumnya. mungkin ada perbedaannya yang dulu dengan sekarang. Kalau yang sekarang perbedaannya dengan yang dulu itu ada kategori-kategori. Sekarang lebih banyak kategorinya, baik itu sloka untuk anak, sloka untuk remaja, sloka untuk dewasa. Ini juga dibagi lagi. Sloka untuk anak putra, sloka untuk anak putri, sloka untuk remaja putra, sloka remaja putri, sloka dewasa putra maupun Oke, berarti sloka penghargaannya juga lebih ada banyak dibagi-bagi ya. lagi, jadi banyak Tidak kategori dicampur lagi ya. ya itu perbedaannya. Selanjutnya ada hal yang baru Apa itu? untuk usaha yang ke-14 maupun 13 kemarin saya kebetulan selaku panitia juga di ketua panitia di Mayube. Pada waktu yang ke-13 ada masuk lomba mata cabang baru yang seperti tadi yang kami sebutkan itu, yaitu lomba Mawirama atau perkawin itu. Jadi itu yang masuk sebagai lomba baru di dalam usaha Dharma Gita. Nah, perbedaan yang utama setelah yang ke-14 mungkin miriplah dengan yang 13 dulu, tapi ketika mau ke nasional, nah itu ada perbedaannya karena situasi pandemi ya. Jadi bisa ditanya lagi. Oke, berarti berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Memang ada tambahan juga yaitu tentang Wiramu. Nah, jadi ini boleh nih ya untuk semeton Insight Hindu yang kemarin kelewatan Utsawa Dharma Gita ke-14, mungkin yang ke-15 nanti bisa ya Pak ya. Nanti bisa mulai latihan juga dari sekarang, memahami juga tentang sloka ya, tentang Palawakya ya, atau menghafal bahkan, dan juga Dharma Wacana. Nah, perbedaan tadi di Utsawa Dharma Gita yang ke-13 dan ke-14. Dan juga berarti kalau yang ke-13 kemarin di Palembang Pak ya? Kemarin yang ke-13 di Palembang. 13 di Palembang, ke nasional, terus yang ke-14 di 14 karena terjadi perbedaan situasi karena pandemi Covid, maka pelaksanaan Utsawa Dharma Gita nasional ke-14 dilaksanakan secara semi virtual. Jadi di masing-masing provinsi itu perbedaannya mungkin dari 13 Utsawa yang sudah pernah dilaksanakan, di masing-masing provinsi melaksanakan semacam typing, ada semacam perekaman. Nanti perekaman itu hasilnya akan dibawa ke nasional. Oke, berarti dikirimkan ya video itu oleh tim independen di sana, tim pusat yang independen yang nantinya akan diserahkan kepada panitia nasional pusat yang memang sudah mempunyai panitia di sana. Nah, beliau-beliaulah yang akan nanti menilai, sehingga yang dikirim kalau dulu dari 13 Utsawa mungkin dari 1 sampai 13, maka orangnya yang dikirim, jadi dapat pergi ke suatu wilayah, lihat kota-kota lain di luar provinsi. Nah itu Mbak Rara, benar. Nah yang ke-14 ini rekamannya lah yang dikirim. Jadi rekamannya lah yang pergi ke luar kota. Itu perbedaannya di untuk biar 13-14 tetap ya. bisa berjalan, karena kan bagaimanapun karena masih pandemi, dikhawatirkan dengan perkumpulan yang banyak itu juga melanggar prokes yang jadi agar tidak mati juga Utsawa Dharma Gita dan juga ini tidak ya. mati Utsawa Dharma Jadi tetap jalan ya, semua jadi provinsi. Ya, semua jalan jadinya. Kegiatan jalan, apa namanya tadi, peserta juga tidak hilang aktivitas. Tapi prokes juga tetap ya. Nah, untuk kemarin Utsawa Dharma Gita yang ke-14 di kalau untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, kebetulan kita kemarin melaksanakannya tepatnya sekitar 2 tahun lalu di aula setahun, di apa namanya, di halaman setahun sekarang menjadi IHN, Institut Agama Hindu Gede Puja Macana. Dan untuk yang Utsawa Dharma Gita yang ke-14 tahun 2021 ini, sempat Aurora baca juga tentang artikelnya yang katanya dibuka langsung oleh Gubernur ya. Siap Mbak. Gubernur Nusa Tenggara Barat. Itu bagaimana Pak persiapannya menuju
Utsawa Dharma Gita ke 2020 di 2021 itu sebelumnya. Mungkin Oh ada iya. persiapannya karena pandemi kan Iya, juga pasti benar. susah juga ya Pak Betul, ya. Mbak Ora, Gimana benar sekali. persiapan-persiapan? Jadi setelah selesainya Utsawa Dharma Gita provinsi sekitar November, September, Oktober, November 2019 itu kemarin. Jadi tentunya kita juga mempersiapkan diri seperti biasa untuk melaksanakan Utsawa Dharma Gita menuju Utsawa Dharma Gita nasional yang rencananya pada waktu itu akan dilaksanakan di Provinsi Maluku. Oke. Ya, tapi dengan awal COVID di Maret 2020, jadi di sana sempat terhenti untuk kegiatan pelatihan dan sebagainya, sementara sambil menunggu juga informasi dari nasional. Setelah mendapatkan informasi dari nasional beberapa waktu kemudian setelah berjalan pandemi itu sekian bulan dari pandemi itu sekitar akhir daripada 2020, kita mendapat kepastian bahwa pelaksanaan Utsawa Dharma Gita dilaksanakan secara semi virtual, sehingga dengan seperti itu kita mulai melaksanakan untuk kegiatan atau pelatihan-pelatihan tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi kita atur sedemikian rupa sehingga antara para peserta itu tidak sampai melanggar prokes yang ketat. Sudah dipersiapkan ya, sudah menunggu juga informasi dari pusat. Berarti tahun 2020 itu sempat terhenti ya Pak ya? Sempat terhenti karena situasi pandemi COVID baru mulai, jadi kita harus ikuti himbauan mulailah di aturan tahun pemerintah. 2021 ini baru mulai aktif kembali dan itu secara virtual ya Pak Secara ya? virtual. Oke, mungkin bedanya kalau yang sebelumnya secara offline sudah melihat langsung ya. Iya. Kalau lombanya mungkin Dharma Wacana dari provinsi ini seperti Iya. ini. Jadi kita tahu dan bisa melihat peluang-peluangnya Benar. di mana gitu ya Pak ya. Betul. Nah, bedanya di tahun ini kan virtual dan itu per Virtual. provinsi Semi juga. virtual, ya, Iya, per per provinsi. provinsi, Kalau betul. dari sebelumnya nih ya Pak ya, yang dari mungkin yang ke-13 gitu ya. Bagaimana Iya. melihat peluangnya kalau secara langsung mungkin yang bisa dibilang provinsi mana nih yang bisa melihat peluang-peluang? Terima kasih, betul. Kami selaku waktu itu juga ke pimpinan rombongan, pimpinan kontingen, ketua kontingen pada waktu itu ke Utsawa yang terakhir lah anggap begitu ya di 13. Terus habis itu ada COVID itu, jadi kami melihat bagus sekali di semua provinsi. Yang utama di sana adalah hubungan kekerabatan, persahabatan dengan semua elemen, umat Hindu terutama dulu, baru umat semuanya, baru untuk satu tujuan bahwa kita semua juga adalah bersaudara. Itu yang paling utama dulu. Yang kedua, para peserta ini bisa dapat melihat keunikan-keunikan maupun perkenalan ya, kelebihan maupun segala hal di masing-masing provinsi. Mereka dapat bertemu dengan para peserta lainnya dan sebagainya, dan tentunya juga bisa melihat langsung peserta-peserta lain tampil. Samping itu yang paling utama mereka dapat ke daerah, ya, itu yang biasa ditunggu-tunggu ya, ditunggu-tunggu bagi para pemenang-pemenang yang di provinsi ini, karena mereka akan senang sekali melihat teman-teman provinsi lain, Mas Dharma terutama itu. Jadi mereka tentu bahagia sekali, sehingga hal-hal yang itu menuju ke akhlak itu sangat-sangat ditumbuhkan sekali. Itu dia, tidak hanya sebagai ajang lomba yang mungkin tidak saya harus menang atau tidak, tapi bertemu dengan mereka itu menjadi persaudaraan, menambah saudara ya dari berbagai provinsi di sanalah ya. Kalau offline tuh enaknya begitu ya Pak ya, pergi ke provinsi lain itu yang ditunggu-tunggu, ketemu dengan teman-teman lain dari provinsi gitu ya. Nah, tapi di tahun ini harus secara virtual. Nah, dari Bapak sendiri bagaimana melihat Pak peluang mungkin dari saat ini? Virtualnya seperti apa sih kalau di NTB yang membedakan dengan provinsi lain apa sih Pak? Untuk semi virtual yang dilaksanakan di provinsi NTB dengan sifat yang ada, tentunya pengalaman baru bagi kami dan pengalaman yang pertama kali juga bagi kami. Mungkin kalau tidak ada COVID mungkin tidak ada semi virtual itu ya, bahasanya memang baru rasanya. Saya juga mendengar itu awal-awal dulu ada semi virtual. Wah, padahal kalau sebelum COVID nggak pernah kita dengar yang namanya semi virtual. Kita berterima kasih juga sama Pak Dirjen kami, jadi tetap bisa melaksanakan kegiatan walaupun dengan situasi COVID, sehingga dilaksanakan seperti tadi dengan cara typing atau rekaman. Nah, seperti tadi, jadi kita berlombanya anak-anak
peserta itu semuanya itu ya seperti lomba biasa. Jadi bagaimana mereka tampil, mereka dikirim ke tingkat nasional. Beda hanya di tempatnya aja itu ya ya, Pak ya. di tempat itu jadi lombanya seperti tidak ada yang akan direkam lagi. Jadi sekali datang lomba sudah selesai. Sekaligus ya Jadi video juga sih. mungkin di sana ada kurang lebihnya, ya namanya sekali tampil memang harus seperti itu. Artinya dia seperti lomba apa adanya, lomba yang nyata Seperti biasa. seperti biasa. Jadi Cuman bedanya videonya akan dikirim ya gitu akan Pak ya. dikirim. Jadi bukan seperti orang buat film. Wah ini ada salah, cut lagi, ulang lagi. Tidak dipotong. Jalan aja terus. Jalan terus seperti alamnya. Oh. Dan jadi biarlah ada tim-tim penilai yang akan memberikan penilaian. Oke. Untuk usaha dan begitu di tahun ini apakah mungkin hanya menggunakan pakaian adat Bali kah, atau mungkin karena per provinsi ada menggunakan Oh pakaian iya, masing-masing? terima kasih. Kalau yang itu memang kita menggunakan pakaian-pakaian khas di masing-masing daerah. Tentunya juga ada, kita sangat menghargai semua pakaian daerah yang ada di seluruh provinsi, seluruh Indonesia, terutama juga di daerah NTB ini. Baik itu pakaian yang di Lombok misalnya, teman-teman yang di Sumbawa misalnya juga diakomodir, termasuk juga mungkin dari Lomboknya seperti itu juga sama-sama diakomodir. Jadi tidak hanya mengedepankan satu pakaian saja, tetapi digabung semuanya. Karena per provinsi juga Pak ya NCB, jadi mungkin akan memperlihatkan dan menonjolkan ke daerahnya masing-masing ya Pak ya. Apalagi juga dibuka kemarin langsung oleh Bapak Gubernur. Ini salah satu mungkin hubungan erat jadinya ya Pak ya, antara Umat Hindu dan juga Gubernur di setiap provinsi. Kami pada waktu melaksanakan usaha provinsi, karena itu usaha provinsi kan masing-masing utusan itu adalah dari kabupaten kota se provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi dari Kota Mataram sampai dengan jadi yang ditampilkan ya masing-masing adat yang ada, kebudayaan yang ada di masing-masing kabupaten. Tetap ada ya Pak ya. Nah, karena kemarin yang nasional kebanyakan yang lebih menang, yang banyak yang masuk nasional, yang lolos ke nasional itu adalah terutama sebagian besar dari Kota Mataram, ya. kemudian ada Lombok Barat, juga ada juga dari Lombok Tengah. Jadi mereka tentu lebih menonjolkan dari Mataramnya, Lombok Barat maupun Lombok Tengahnya. Itu bedanya kalau yang sebelumnya ya Pak ya, berarti dari Kota Mataram masih dari daerah Lombok, cuman mungkin di tahun ini sudah ada dari Sumbawa, Duku, Bima, jadi semakin erat juga Pak ya, jadi tetap ada kelebihannya. Nah, di South provinsi itu ditampilkan masing-masing dari ciri khas dari masing-masing daerah kabupaten kotanya masing-masing. Bedanya ya, walaupun secara virtual, tapi per kabupaten kita jadi tahu ya Pak ya. Jadi peserta itu tahu. Kebetulan waktu usaha provinsi yang terakhir kemarin memang belum ada COVID, jadi lebih apa ya istilahnya, masih lebih pergerakannya lebih bagus waktu ini, memang tidak menutup sih yang sekarang dengan adanya karena masih COVID pertama kali jalan. juga ya Pak ya. Pertama kali, semoga nanti tahun berikutnya kalaupun nanti masih virtual bisa lebih bagus lagi ya Pak ya saudara. Karena pertama kali dialami namanya kegiatan virtual secara virtual tapi tetap luar biasanya, bisa dibuka juga berkesempatan Pak Gubernur juga dan dari kabupaten-kabupaten lainnya. Kalau biasanya cuma dari Lombok Barat, Kota Mataram, tapi sekarang bisa dari Duku, Bima, sudah ini ya. Kita berterima kasih sama Bapak Gubernur juga karena sudah melakukan kegiatan dari yang kemarin dilaksanakan. Ya, tentang usaha Dharma Gita. Nah, dari Pak Gede sendiri nih Pak, mungkin pesan-pesannya untuk Semeton Insight Hindu nih, yang mungkin belum tahu tentang usaha Dharma Gita, atau agar mungkin Semeton Insight Hindu ini bisa lebih tertarik lagi nih dengan usaha Dharma Gita Pak. Ya, jadi petanya tidak banyak, itu adalah miliknya kita sendiri, sebenarnya kita umat Hindu sendiri, dan sudah dipelajari oleh para orang tua kita, tertentu oleh para guru kita juga, anak-anak ini juga dikembangkan, walaupun juga kita mempelajari budaya atau hal atau kegiatan di luar sana, dari luar negeri dan sebagainya, boleh saja. Kalau bisa jangan melupakan juga peninggalan dari leluhur kita. Jadi seperti itu. Itu pesannya dari Pak Gede ya, itu punya diri kita sendiri juga ya. Apapun nanti kemampuannya, belajar sama-sama. Kita Sukaya dan Wacana atau mungkin sloka, kalau tidak bisa menghafal bisa membaca slokanya ya Pak ya. Yang penting dipahami tentang usaha Dharma Gita, bisa diikuti ajang-ajang lomba yang luar biasa intinya. Apalagi sekarang juga per provinsi ITB mungkin ini menjadi peluang yang mungkin masih baru-baru juga terus berlatih ya
siapa tahu nanti saat offline bisa diberangkatkan Ya, ke Pak ya, ke betul. provinsi-provinsi lainnya. Itu dia pembahasan kita di hari ini, Insight Hindu Podcast tentang usaha Dharma Gita. Tentunya terima kasih Pak Gede sudah berkesempatan hadir pada hari ini, yang tentunya sudah membahas tentang usaha Dharma Gita semuanya, terus perbedaan-perbedaan dari offline sampai online juga. Jadi buat semeton Insight Hindu, jadi boleh memilih yang mana aja usaha Dharma kita ya, terus berlatih dan terus memahami karena itu kitab kita sendiri Pak ya. Oke, saya Aurora pamit dan juga Pak Gede pamit ya. Kita tutup dengan para pesanti. Om Santi, Santi. Santi, Santi.